Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat terus ya, meskipun kita melakukan pembelajaran secara online. Semoga kita semua tidak berbeda semangatnya ketika kita melakukan pembelajaran secara offline. Oke, di sini sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini yang cukup padat, ada 4 subpoin. Yang pertama itu ada pengurangan dari vektor untuk bidang ruang dimensi 2. Kemudian ada juga perkalian vektor dengan skalar. Kemudian juga ada dua vektor yang sejajar itu yang seperti apa. Kemudian ada juga vektor-vektor koplanar. Nah, itu sebenarnya emang cukup banyak poinnya, tetapi sangat sederhana yang ingin Ibu sampaikan. Tetapi sebelum masuk ke materinya, Ibu mau terlebih dahulu untuk kalian semua mendengarkan terlebih dahulu penjelasan Ibu mengenai tugas kemarin, karena Ibu rasa perlu Ibu konfirmasi melihat hasil dari tugas kalian kemarin yang rata-rata kelihatannya itu masih kurang mengerti ya. Padahal ini sangat sederhana ya. Jadi kita ke soal pertama dulu. Yang kemarin soal pertamanya diketahui vektor A itu vektor ABC ya. Kemudian tentukan komponen vektor kolom dan besar vektor 2A min B plus 3C. Nah, ini komentari dari soal yang pertama itu kebanyakan kalian cuman mencari komponen vektor kolom. Yang mana Bu komponen vektor kolom? Kita lihat ya. Nah, ini hanya sebatas ini. Kalian udah ngerti nih soal 2A B 2 dikali dengan vektor A dikurang B vektor B plus 3 dikali dengan vektor C. Kalian udah ngerti, dapatnya ini, tapi kalian nggak cari besar vektornya. Padahal yang ditanyakan bukan komponen saja, tetapi juga besar vektornya. Besar vektornya gimana Bu? Besar vektornya akar dari yang penjumlahan di atas ini 24 kuadrat plus penjumlahan yang di bawah ini minus 10 kuadrat, barulah menghasilkan akar 576 dapat dari 24 kali 24 plus minus 10 kali minus 10 itu adalah 100. Hasilnya 676. Akar dari 676 itu adalah 26. Nah, ini yang kalian kurang itu. Jadi mengurangkan poin kalian di tugas ya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua ini, nah ini kan ada vektor A, bukan vektor, ini komponen ya, komponen A, komponen B, komponen C, komponen D. Nah, ini mau dicari vektor BD ditambah dengan vektor AC. Vektor BD nya belum tahu. Vektor BD itu sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau BD itu berarti D dikurang B, bukan B dikali C. Nah, ini ada tuh siswa yang mengalihkan, padahal bukan dikalikan, maksudnya itu seperti ini ya. Nah, nomor 2. Nah, nomor 2 ini BD itu adalah D dikurang dengan vektor B. Ini komponennya kita kurangin aja seperti biasa, hasilnya ini juga vektor C dikurang vektor A kalau AC. Ini komponennya kita kurangin seperti biasa, hasilnya ini, barulah setelah itu kan coba kita lihat lagi soalnya. Dia mau cari komponen vektor kolom dan besarnya dari vektor. Jadi dia mau cari komponen dan juga besarnya. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, bukan komponen saja yang ditanya, tapi juga besar vektornya. Nah, jadi ini atau mutlak dari ini. Nah, itu juga bisa disebut dengan besar vektor ya. Nah, kalau yang cuma sebatas ini saja, tidak mencari besar vektornya. Besar vektornya gimana cara carinya? Sama seperti sebelumnya. Minus 4 ini kita kuadratin, minus 9 ini kita kuadratin, hasilnya seperti ini. Nah,
Nah, lanjut ke soal ketiga mau ibu bahas. Nah, soal ketiga itu yang ini kan, tentukan besar resultan dari vektor P itu. Ini bukan vektor lagi, ini sudah besar vektor, karena dia ada mutlak. Ingatkan, kalau dia cuma ada vektor atau ada vektor saja, nggak ada mutlaknya, berarti itu namanya komponennya belum jadi besar vektornya. Nah, ini udah jadi besar vektornya 8. Ini ibu salah, ini adalah Q ya. Q-nya itu adalah besar vektor Q-nya itu adalah 10 cm, dan kedua vektor membentuk sudut 90 derajat. Ini juga sangat sederhana, pakai aturan kosinus. Aturan kosinus gimana? Mutlak A faktor ya, maksud ibu di pangkat 2 ditambah dengan mutlak B pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali mutlak A dikali mutlak B dikali cos theta. Nah, mutlak A tadi ada 8 kuadrat plus mutlak B nya itu adalah 10 dikuadratkan plus 2 dikali mutlak A nya 8, mutlak B nya itu adalah 10 sama dengan dikali dengan cos 90 derajat. Nah, ini mutlak B nya kan itu 10 ya, ini bukan 0, maaf ya ibu salah ini jumlahannya. Nah, 8 kuadrat itu sama dengan 64, 10 kuadrat itu sama dengan 100. Kemudian cos 90 itu adalah 0. Jadi semua ini percuma saja kalau kita mau kali ini ya. Kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Nah, hasilnya 64 dikali 1 sama dengan 64 ditambah 100 itu sama dengan 164, sehingga hasilnya 2 akar 41. Nah, itu. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2B ya, kemarin ibu suruh. Nah, 2B ini baru diketahui komponennya saja. Caranya kalian harus cari dulu besar vektornya. Bukan yang ini ya, yang ini. Karena yang ditanyakan tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Resultannya bagaimana? Resultannya ini P-nya, ini vektor P-nya, ini vektor Q-nya. Kalian cari dulu komponennya, baru kalian bisa mencari besar resultannya. Oke, komponennya sudah ada. Besar resultannya gimana caranya nih ya? Nah, bentar ya. Nah, ini kan komponennya. Kalau mau cari resultan, komponennya dulu. Komponen dari apa? Resultan atau penjumlahan, berarti ini mau dijumlahin. Karena ingat, walaupun dia nggak disuruh diperintahkan untuk kalian ada tanda plusnya di soal ini, nggak ada kan, W tambah Q kan nggak ada, tapi kan dia ngomong di sini tentukan besar resultan dari vektor-vektor berikut. Berarti yang ditanya itu adalah resultannya. Resultan itu bahasa keren, kalau bahasa biasanya itu dijumlah. Nah, ini jumlahannya dapatlah yang ini. Nah, ini perlu diingat, ini baru komponennya aja. Gimana cari besar vektornya? Ya, kita mutlakin. Rumus mutlaknya gimana? Kalau mau cari rumus mutlak, kita kuadratin yang ini semua. Yang atas dulu kita kuadratin 20 kuadrat, ditambahkan dengan yang bawahnya kita kuadratin minus 21 kuadrat. Jadi akar dari 20 kuadrat itu 400, akar dari maksud ibu pangkat 2 ya, pangkat 2 dari minus 21 itu 441. Baru hasilnya kita jumlahkan ini dalam akar, kemudian baru kita akarin, hasilnya 29 gitu. Nah, itu ya, karena ibu detail untuk membahas tugas kemarin, karena banyak sekali yang belum paham ya. Jadi ibu bahas lagi, semoga dapat membantu kalian dalam memahaminya. Oke, di sini ibu masuk ke materi kita pada hari ini. Marilah sebelum kita memulai proses pembelajaran, bersama-sama kita berdoa dulu dan juga mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar proses pembelajaran kita ini selain berkah dan juga ibu harapnya mudah diterima untuk kalian. Nah, seperti yang awal ibu kasih tahu, bahwa yang kedua kita akan mempelajari tentang pengurangan vektor bidang datar.
mengurangkan vektor B dari vektor A, yaitu menjumlahkan vektor A dengan vektor minus B. Jadi sama saja kita tuh menjumlahkan, tapi bedanya minus B. Minus B itu berarti dimana minus B itu merupakan vektor B yang arahnya berlawanan gitu. Nah, aturan kosinus, nah ini sama saja. Kalau penjumlahan punya aturan kosinus, kalau pengurangan juga punya aturan kosinus. Bedanya hanya di sininya. Bedanya yang kalau penjumlahan ininya plus, kalau kosinus kalau aturan kosinus untuk pengurangan itu ininya minus gitu. Nah, kita lihat ya bentuk komponennya. Coba bentuk komponennya seperti apa. Misalkan ini komponennya ya, ini udah termasuk komponen, ini baris kolom maksud itu. Nah, kalau mau cari komponennya gimana? Cara nyari komponennya ya kita kurangin aja A kurang B. A kurang B berarti A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Nah, terus kalau mau cari besarnya gimana? Ini baru ingat ya, ini baru vektor S saja atau dari pengurangan. Nah, kalau mau cari besar vektornya itu kita mutlakin. Cara mutlakin gimana? Cara mutlakin berarti yang hasil yang atas ini kita pangkatkan 2, kemudian hasil yang di bawah ini kita pangkatkan 2, baru kita akarkan gitu. Nah, kita ke contoh. Nah, ini vektor P, ini vektor Q. Nah, ini mempunyai 5n dan juga 12n, dan kedua vektor memiliki sudut 90 derajat. Berarti kalau sudah pakai sudut-sudut itu berarti kita pakai baik aturan kosinus untuk pengurangan, karena dia mau cari besar selisih. Kalau tadi kan besar resultan kalau penjumlahan, atau penjumlahan akan disebutnya ini besar selisih. Kalau selisih berarti dia fix pakai pengurangan. Ada diolah fix pakai pengurangan, terus ada sudutnya, berarti kita pakai aturan kosinus yang pengurangan, yang dimana di sininya dikurang. Nah, yang 5 ini kita kuadratkan, 12 ini kita kuadratkan, kita jumlahkan, kita kurangkan dengan 2, kemudian kita kalikan dengan 5, dikalikan dengan 12, dikalikan dengan cos 90. Kita hasilkan seperti ini. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat 144, kemudian cos 90 itu 0. Hasil dari ini 120, semua yang dikalikan 0 adalah 0. Jadi hasil kita penjumlahannya aja 144 tambah 25 aja 169. Akar dari 169 itu adalah 13n. Nah, itu ya. Ini dapat dari mana? Ini rumus tadi. Ini nih rumus yang ini. Terus kita cari juga nih yang ini. Nah, Bu, ini nggak tahu Bu, ini soalnya cuman dikasih tahu nilai kolomnya aja Bu, tapi nggak ada tuh instruksi ini mau dikurang, mau ditambah, atau gimanain. Lihat tuh, lihat lagi soal yang di sini, tentukan besar selisih. Berarti kita cari dulu komponen selisihnya. Selisih itu adalah P dikurang dengan Q. Ini P dikurang dengan Q. Ini salah ya, ini salah, jadi dicatat yang benar, ini adalah kurang. Nah, ini benar tapi pengoperasiannya. Jadi P nya itu berapa? P nya 16 dengan 2, Q nya 4, 14. Kita kurangin, hasilnya seperti ini. Kemudian ini salah juga, jadi ada 2 salah ya di sini. Ininya aturan jadi minus, ininya juga aturan jadi mutlak dari vektor S gitu. Ini S. Nah, cara menjadi mutlaknya gimana? Kita pangkatin 2 yang atas, kemudian kita tambahkan dengan pangkatin 2 yang di bawah, hasilnya jadi 20. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Jika A suatu vektor dan M adalah skalar atau bilangan nyata, maka M dikali vektor A atau vektor A dikalikan dengan M adalah suatu vektor dan kemungkinan sebagai berikut. Nah, jadi kalau M-nya itu bernilai lebih besar daripada 0 atau positif, maka M dikali dengan vektor A itu adalah vektor yang searah dengan vektor A. Tapi kalau dia kurang dari 0 atau negatif, maka M dikali vektor A itu adalah vektor yang berlawanan dengan vektor A. Jadi yang di slide ini banyak sekali yang salah ya. Yang pertama itu ini jadi minus, ini jadi S, kemudian ini kurang.
vektor yang berlawanan dengan vektor A gitu. Nah lanjut, ini contohnya ya, ini ada vektor A, kemudian ada juga vektor B. Lukislah vektor 2A, 2 dikali vektor A, kemudian 3 dikali vektor B. Ini melukis kita ya. Vektor tadi berarti kita mengalihkan 2 vektor A. Ini vektor A nya, ini vektor B nya. Kita kalikan aja 2 vektor A. Ini vektor A yang pertama. Kalau 2 kali 2 berarti 2 kali A nya. Ini baru 1 kali, ini 2 kali. Nah ini namanya 2 vektor A. Kemudian kita lukis juga 3 vektor B. Berarti kalau 3 vektor B, 3 kali vektornya, 3 kali vektor B nya. Ini vektor B 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Ini jadi 3 vektor B. Nah kemudian kita disuruhnya juga lukislah 2A, 2 dikali vektor A ditambah dengan 3 dikali vektor B. 2 kali, berarti kita gabungin tuh antara 2 dikali vektor A dengan 3 dikali vektor B. Setelah kita gabungin, kita lukis yang ini, yang merah ini merupakan besar apa namanya tuh, bisa kita carikan dengan cara R, atau resultannya itu adalah 2 dikali vektor A ditambah dengan 3 dikali dengan vektor B. Nah sekarang perkalian lanjut. Kemudian kita belajar tentang 2 vektor sejajar, poin ketiga ya, tadi poin kedua, ini poin ketiga, 2 vektor sejajar. Jadi jika terdapat 2 vektor sejajar atau segaris kolinear, maka vektor yang satu dapat dinyatakan sebagai hasil perbanyakan vektor lainnya dengan skalar. Jadi kalau sejajar itu gimana Bu? Misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B. Vektor B ini ternyata 2 kali dari vektor A. Nah berarti kan ada skalar di depannya. B itu sama dengan di depannya ada skalar dikalikan dengan vektor A, begitu. Nah kita lanjut lagi ke contoh ya, biar kebayang maksud ibu tadi. Misalkan ini ada vektor A, B, C, kemudian ada vektor D, E, F. Kita matchingin kedua-duanya, kira-kira yang mana yang sejajar? Coba kita lihat penyelesaiannya. Vektor A sejajar dengan vektor F. Coba lihat vektor A yang mana, yang ini. Vektor F yang mana, yang ini. Untuk vektor A mau ke vektor F itu harus dikalikan berapa? Dikalikan dengan 2 atau minus 2. Harus dikalikan dengan minus 2. Berarti kalau vektor A ke vektor F itu kita kalikan dulu dengan vektor F ini, kita vektor A ini mau ke vektor F, kita kalikan dengan 2, minus 2. Jadi vektor F itu sama dengan minus 2 vektor A. Kan coba kita kalikan minus 2. Minus 2 dikali 5, minus 10. Minus 2 kali minus 1 sama dengan 2. Nah berarti ini sejajar sebenarnya, tapi hanya saja vektor A ini harus dikalikan dengan skalar dulu, baru bisa sama dengan vektor F. Begitu juga dengan yang ini, B sama C. Nah, bisa kalian pahami sendiri ya, sambil dicatat. Nah ini juga 2 vektor sejajar juga dengan yang ini. Ini ada kolomnya ya, kolom A, kolom B, kolom garis C, D. Nah ini selidiki vektor A sejajar dengan vektor DB, AC, vektor AC. Nah perlu ditekankan lagi, vektor AC itu C dikurang A. Lihat tuh yang di ujungnya C, depannya A, berarti C dikurang A. Vektor DB itu B dikurang D gitu. Nah jadi kalian tuh kurangi dulu, C kurang A itu apa, mana C, mana C. Nah ini 4 dikurang A, 4 dikurang dengan 2, kemudian minus 1 dikurang dengan minus 5, hasilnya ini. Kemudian B dikurang D kan, B nya minus 5 dikurang dengan minus 13, kemudian 17 dikurang dengan dikurang dengan 1, hasilnya ini. Nah oleh karena DB sama dengan 4AC, mana DB, ternyata DB ini hasilnya itu sama baik dengan 4 dikali AC, maka vektor DB sejajar dengan AC. Kenapa sejajar? Karena ada skalar yang mengalihkan dengan vektor AC ini, sehingga DB ini sama dengan
4 dikali AC gitu. Nah sekarang poin keempat itu vektor-vektor koplanar. Jadi vektor koplanar itu adalah vektor-vektor yang sejajar dengan suatu bidang datar atau terletak pada bidang datar kartesius. Nah jadi kalau bidang kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y nya kan. Nah jadi ini vektor A itu sama baik dengan M dikali I plus N dikali J. N itu apa bu? Ini I nya itu adalah vektor satuan sumbu X. Nah I itu adalah vektor sumbu X. Komponen I itu adalah 1, 0. Kemudian J itu adalah vektor suatu sumbu Y. Kemudian J itu, komponen J itu adalah 0, 1. Nah ini perlu diingat, ini sudah ketentuan ya, 1, 0, 0, 1. Nah ini soalnya, ini baru dari vektor-vektor 2i plus 3j, Q itu 4i min 2j, R itu min 2i min 5j. Nyatakan vektor-vektor itu dalam bentuk kolom. Nah P, vektor P saja. Vektor P itu gimana? Vektor P itu vektor P 2i plus 3j. Nah sama dengan 2 dikali I. I itu apa ini? I 1, 0 plus 3j. 3 dikalikan dengan J nya mana? J nya 0, 1. Lalu kita sederhanain, 2 dikali 1, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3, sama dengan 2 plus 0, 2, 0 plus 3, 3. Nah ini juga sama saja, ini 3R min 2Q. 3 dikalikan dengan R nya mana? Min 2, 1, 5, 7. Ini min, maksud ibu min 2i min 5j. Ini min 2 min 5. Kemudian dikurang dengan 2 dikali Q. Q nya mana? Q nya 4 sama 2, 4 sama minus 2. Nah baru kita kaliin, minus 6 minus 5 dikurang dengan 8. Ini kali ini kan 8, 2 kali minus 2 minus 4, hasilnya ini. Kemudian selesai, hasilnya ini. Nah selanjutnya tugas. Untuk tugasnya selisih kan tadi kita baca selisih ya. Selisihnya silakan kerjakan nomor B aja, selisih yang 2B. Kemudian dari vektor itu lukiskan resultan. Resultannya ibu mau 3A sama 3B. Kemudian yang ini nomor 4 juga. Kemudian nomor 5 ini untuk kolinernya. Kemudian ini nyatakan E dalam vektor-vektor, nyatakan A, B itu dalam vektor-vektor identik. Nah ini yang terakhir. Jadi ada berapa soal? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Silahkan dikumpul, dikirim ke email ibu. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Apabila ada salah kata ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.